Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Sosiologi. Di sini podcast kita akan dimulai dengan tema bagaimana sih kuliah di sosiologi itu. Saya sebagai host Devan Aryadi, tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber kita. Yang pertama itu ada Pak Herza MA, beliau ini sebagai dosen sosiologi, dan yang kedua itu ada Kak Dia Violita sebagai mahasiswa sosiologi semester 6. Boleh disapa penontonnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada Himasos ya telah diundang untuk sharing kepada teman-teman sobat Hima atau calon-calon mahasiswa yang memang lagi mencari tahu tentang sosiologi. Saya Herza, dosen sosiologi UBB, tadi sudah dikenalkan oleh Devan juga, yang kebetulan salah satu alumni dari sosiologi UBB juga. Oke, baiklah semuanya, selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini saya Dia Violeta selaku mahasiswi sosiologi semester 6 yang dimana pada kesempatan kali ini dipercayai untuk bisa memberikan pengalaman seputar mengenai perkuliahan selama di sosiologi. Baik, untuk kalian sobat sosiologi yang ingin lebih tahu tentang sosiologi itu, mari nonton podcast ini sampai selesai. Ngomong-ngomong soal pengalaman nih, katanya Bang Herza dulu pernah kuliah di sosiologi dulunya. Iya, betul. Tahun 2012 di sosiologi UBB. Nah, soal pengalaman tuh kenapa sih Bang kita tuh harus memilih sosiologi gitu? Bagaimana sih jurusan sosiologi itu? Ya, kalau sekarang mungkin saya bisa sharing banyak hal ya terkait pertanyaan itu. Kenapa harus kuliah di sosiologi? Berbeda dengan konteks di 2012 yang lalu, saya juga tidak begitu banyak tahu tentang sosiologi. Nah, yang perlu didengarkan sobat sosiologi yang menonton podcast ini tentu perspektif sekarang kan, karena sudah pengalaman dan sudah memahami lebih jauh bagaimana sosiologi itu. Saya ingin memulainya dengan mengutip pernyataan salah satu dosen saya di UGM dulu, bahwa kalau teman-teman ingin kaya secara ekonomi dan berharap dengan kuliah itu nanti bisa berbisnis dan segala macam, maka tidak tepat untuk memilih sosiologi. Tetapi kalau ingin kaya perspektif, ingin kaya teori, baik itu berkenaan dengan masyarakat, politik, budaya, bahkan kajian-kajian media, maka tepat untuk memilih jurusan ini. Dan satu hal lain yang perlu ditegaskan, kalau teman-teman bercita-cita ingin menjadi guru sosiologi, maka kurang tepat juga kalau memilih jurusan sosiologi di UBB yang notabene-nya kurikulumnya adalah sosiologi murni kan. Yeah. Kita di sini nanti dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis, dilatih untuk riset, karena memang itu output yang diharapkan menjadi teoritisi, analis sosial, agen atau aktor-aktor yang kemudian nanti terlibat dalam pemberdayaan. Tadi pertanyaannya, kenapa ya harus sosiologi. Ya. Nah, jurusan ini menurut saya ya itu sangat relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Saya bisa mengatakannya demikian. Kebutuhan zaman yang saya maksud artinya problem sosial yang berkembang hari ini butuh peran sosiolog untuk kemudian berbicara, untuk kemudian kasih solusi, untuk kemudian kasih rekomendasi supaya terjadi perubahan yang mengarah ke hal yang lebih baik. Berbicara tentang demokrasi kaitannya dengan masyarakat, maka butuh sosiolog untuk ngomong soal itu. Tentunya bukan di jurusan lain kan. Berbicara tentang fenomena masyarakat media, maka lebih tepat tentu salah satunya di jurusan kita. Bahkan kita punya mata kuliah Cultural Studies, kita punya mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Saya kira dengan saya menyebut dua mata kuliah itu bisa menunjukkan bagaimana relevansi jurusan ini dengan kondisi zaman. Mungkin sementara itu dulu. Barangkali nanti Dea akan ada perspektif yang berbeda dari saya selaku mahasiswa. Berarti sosiologi ini tuh lebih dekat kepada masyarakat gitu ya, Bang? Ya, bisa dikatakan demikian. Masyarakat itu sebagai kalau saya sih menyebutnya subjek yang kemudian menjadi lokus untuk kita studi, untuk kita perhatikan. Jadi tidak hanya kita studi, tapi kita perhatikan dan kita berkontribusi untuk masyarakat. Cara pikirnya perlu dirubah menurut saya. Kalau kita sebagai objek nanti hanya diposisikan masyarakat itu sebagai semacam
sosok-sosok yang kita uji coba, yang kita riset, yang relasinya adalah relasi dominatif. Nah, harusnya di sosiologi kita menganggap mereka sebagai subjek yang kita peduli dengan masyarakat, kita berkontribusi untuk perubahan mereka menjadi lebih baik. Gitu sih. Nah, luar biasa ya teman-teman dari penjelasan Bang Herza tadi. Nah, sekarang ke Kak Dia nih. Setelah penjelasan Bang Herza tadi tentang kenapa sih harus sosiologi. Nah, Kak Dia ini kan sudah semester 6 nih. Pasti adalah perasaan kakak itu selama kuliah di jurusan sosiologi itu gimana, Kak? Oke, baik. Untuk perasaan mungkin ya selama berkuliah di sosiologi sudah sampai semester 6 gitu. Untuk sampai saat ini tentunya merasa bahwasannya bersyukur bisa berada di jurusan sosiologi yang dimana memang mungkin pada awalnya ketika masuk di jurusan sosiologi masih bingung dengan teori-teori yang ada kayak gitu, apalagi kan teori-teori yang ada itu dalam artian kita butuh ketelitian, ketekunan untuk bisa memahaminya, benar-benar harus sabar dalam memahami teori yang ada itu. Dan ketika udah sampai di semester 6 ini, udah semakin paham nih, udah semakin banyak belajar, udah banyak juga dijelaskan oleh para dosen-dosen dan lainnya. Salah satunya adalah Bang Herza yang banyak sekali menjelaskan mengenai teori sosiologi itu sehingga makin kesini udah makin paham. Bukan hanya makin paham, tetapi udah bisa nih menganalisis kayak, dengan teori, salah satu teori bagaimana sih kita mengaitkannya dengan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan kakak menyadari bahwasannya dengan belajar di sosiologi ini tentunya kita adalah masyarakat itu sendiri, kita adalah individu masyarakat yang dimana kita itu adalah makhluk sosial. Dalam artian ya secara tidak langsung kita harus belajar mengenai sosiologi itu sendiri, ilmu sosial, karena kita adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi sehari-hari dengan masyarakat dan sebagainya. Kita perlu mempelajari bagaimana sih interaksi yang terjalin antara individu kita sendiri dengan masyarakat itu, bagaimana, apa yang terjadi sebenarnya di situ. Kita perlu memahami fenomena-fenomena yang ada. Itu sih untuk selama ini. Mungkin. Luar biasa, jadi cukup menyenangkan gitu ya, Kak. Menyenangkan. Untuk Bang Herza nih, apa sih hal yang menarik di jurusan sosiologi yang mungkin banyak orang nih yang nggak tahu? Banyak yang menarik tuh di jurusan sosiologi itu apa aja? Ya, tentu ini konteksnya di UBB ya. Iya. Apa saja sih hal menarik yang kemudian ditawarkan di sosiologi UBB dan kemudian diimplementasikan bersama mahasiswa ya. Mungkin yang terlintas pertama kali tentunya kita di sosiologi itu dalam beberapa konteks mata kuliah diajak langsung kan turun ke lapangan, berkunjung ke institusi terkait di tengah masyarakat, juga berkunjung ke, kalau mata kuliahnya sosiologi pariwisata, ke pantai-pantai, dan di sana kita teman-teman mahasiswa khususnya tentu orientasinya tidak hanya datang dan kemudian pulang tanpa ada proses pembelajaran. Nah, di sosiologi selain refreshing, selain datang berkunjung, teman-teman juga nanti diarahkan bagaimana sih melihat pariwisata ini sebagai seorang pembelajar di sosiologi. Artinya belajarnya tidak hanya di kelas. Itu saya kira hal yang perlu diketahui teman-teman di luar sana ya ketika di sosiologi. Lalu hal menarik lainnya, teman-teman di sosiologi itu betul-betul ditempa ya, menurut saya nih, pengamatan saya dengan kurikulum sekarang, betul-betul ditempa untuk menjadi sosok seorang intelektual yang memang diarahkan untuk selain terjun ke masyarakat langsung, diasah kepekaannya untuk peduli dengan masyarakat yang sebetulnya itu dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Sosiologi harus hadir itu, dan saya kira selama ini hal tersebut benar-benar diasah melalui kurikulum, melalui pertemuan-pertemuan di kelas. Hal menarik lainnya, saya infokan ke teman-teman ya bahwa sejauh ini memang lulusan sosiologi itu sudah banyak mengisi posisi-posisi strategis di berbagai institusi yang ada di Bangka Belitung maupun nasional. Terakhir yang saya dapat info, alumni kita yang kemudian juga teman abang dulu ada tingkat tuh berhasil lulus sebagai ASN di pusat yang posisinya sangat seksi dari sisi penghasilan, dari sisi apa ini nanti peran yang akan dia mainkan. Saya lupa lebih tepatnya apa yang disebut posisinya itu disebut apa. Artinya teman-teman di sosiologi itu juga setelah lulus
akan mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa menurut saya. Di lokal kita banyak mengisi di Bawaslu. Di Bawaslu itu saat ini untuk provinsi itu kalau tidak salah lebih dari 5 orang dari sosiologi yang mengisi. Dan itu posisi-posisi strategis. Dengan adanya orang-orang kita di posisi di institusi tertentu, tentu selama ini juga yang terjadi di jurusan itu bagaimana kerjasama antara Bawaslu, misalnya KPU dengan jurusan kita itu terjalin dengan sangat intens, dan kita nanti teman-teman mahasiswa itu dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan mereka pada saat pemilu, persiapan pemilu, pasca pemilu. Itu saya kira hal-hal menarik, pengalaman yang didapatkan, tidak hanya soal pengetahuan di kelas. Lalu juga ada organisasi, itu yang harus ingat, kayak Hima nih, teman-teman bisa belajar banyak kan. Dan kita concern berbicara UNIP itu sangat concern dengan Ormawa. UNIP itu menurut saya benar-benar mendampingi, benar-benar mengarahkan Ormawa supaya menjadi lebih bagus dan anak-anak tuh bisa belajar dengan lebih baik. Itu sih yang bisa saya jawab, Devan, kalau pertanyaannya begitu. Wah, luar biasa ya Bang. Jadi belajar sosiologi ini bukan hanya teori gitu ya Bang, bisa refreshing keluar-luar. Nah teman-teman kalian yang hobi-hobi refreshing bisa aja nih masuk ke sosiologi ini. Ada sosiologi pariwisata kan, Ya. yang jadi favorit juga tuh. Nah tadi kan berbicara soal prospek kerja nih Bang. Nah ada orang-orang tuh biasa menganggap sosiologi itu susah mendapatkan pekerjaan itu, gimana itu Bang? Abang membantah kalimat itu. Iya, menurut saya enggak juga ya. Jadi justru karena sosiologi ini biasa dikenal dengan ilmu yang dia ada umum kan, kecenderungan umum. Dia ilmu sosial yang kemudian kajiannya sangat luas, itu berimplikasi kepada skill dan pengetahuan para lulusannya. Menurut saya justru dengan kondisi begitu, orang-orang sosiologi bisa mengisi di banyak posisi. Saya tidak hanya ngomong secara idea atau ide, tetapi melihat memang selama ini lulusan kita memang ngisi beragam tempat, beragam posisi dan berbagai peran yang dimainkan, termasuk menjadi wirausaha sosial itu ya, karena kita memang ditempa dengan mata kuliah wirausaha sosial. Saya tadi mengatakan bahwa di Bawaslu, di KPU, di migrasi, teman abang sendiri itu ada beberapa yang juga bekerja di Kementerian Sosial, Pemberdayaan. Di kampung-kampung tuh udah banyak lulusan kita. Jadi Kades, sekarang kan kepala desa itu menurut abang posisi yang seksi dari sisi otoritas yang dipunya, terus juga penghasilan dan program desa kan kementerian tuh negara itu sangat concern saat ini. Banyak kok lulusan kita jadi Kades karena mereka punya dibekali pengetahuan tentang masyarakat tadi kan, sehingga itu sebenarnya berimplikasi kepada strategi bagaimana mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kalau Anda ingin menjadi dewan juga, menurut saya menjadi dewan DPR, itu salah satu jurusan yang tepat diambil itu sosiologi sebenarnya, bukan politik justru. Politik oke lah, menurut abang tidak perlu diperbincangkan, tetapi sosiologi ini perlu diketahui karena kita dibekali pengetahuan tentang masyarakat, bahkan kita dibekali dengan pengetahuan taktis ya, cara mendapatkan kepercayaan, kemudian bangun jaringan yang kita sebut modal sosial. Itu justru dibutuhkan ketika nanti terjun berkampanye, bernegosiasi dengan partai politik. Dengan maksud abang dengan kuliah di sosiologi kita dibekali itu, dan kalau punya cita-cita di DPR, menjadi DPR menurut saya menjadi modal yang sangat penting tuh. Itu sih Devan sementara ya. Jadi fleksibel gitu. Fleksibel, betul. Bukan Kata singkatnya fleksibel, lebih fleksibel. Ini untuk pertanyaan untuk Bang Herza dan Kak Dia nih. Menurut Abang dan Kak Dia itu benar gak sih lulus dari sosiologi ini tuh susah gitu? Mungkin Daya ya yang dapat cerita dari kakak-kakak tingkatnya atau melihat selama ini. Jawab dulu. Oke, mungkin izin menjawab ya, host. Untuk mungkin ada banyak sekali di luar pandangan orang-orang yang mengatakan bahwasannya lulus dari FISIP itu susah dan sebagainya. Dalam artian dari sosiologi ini sendiri, semua jurusan itu pastinya ada kesulitan. Gak ada yang namanya jurusan yang semuanya tuh berjalan mudah ataupun semuanya tuh susah. Pasti ada aja positif dan negatifnya, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk di sosiologi ini sendiri, sebenarnya sulit atau enggaknya itu balik lagi ke pribadi masing-masing itu sendiri.
Dalam artian bahwasannya terkadang ada yang mengatakan mungkin bahwasannya di sosiologi itu sulit untuk memahami teori-teorinya dan sebagainya. Karena katanya kadang teori-teori yang ada itu sulit dipahami karena misalnya ketika ada sumber dari suatu buku ataupun jurnal itu sulit untuk dipahami terkadang gitu karena bahasanya yang terlalu berat dan sebagainya. Dan menurut Kakak sebenarnya itu bisa diminimalisir kesulitannya dengan cara misalnya kita bisa melihat referensi lain di YouTube dan sebagainya, itu udah ada banyak sekali dosen-dosen dan sebagainya yang menjelaskan mengenai banyak sekali teori sosiologi yang dimana memang dikemas, pembahasannya itu dikemas dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah kita pahami. Itu sih. Jadi sebenarnya kesulitan itu ya tergantung kitanya lah, kita mau sabar atau enggak. Kita mau konsisten atau enggak sih untuk belajar itu. Kalau misalnya kita punya niat yang selalu konsisten, kita mau sabar, kita mau tekun, lah yakinlah bahwasannya kesulitan yang ada pun kita bisa gitu untuk mengatasinya. Itu sih. Yang penting niat aja ya. Iya, Kak? niat konsisten itu. Mungkin cukup menarik ya jawaban dari Kak Dea ini. Ya, Devan mungkin saya izin menambahkan apa yang disampaikan Dea. Silakan. Yang mungkin teman-teman di sana kan perlu tahu dari perspektif dosen dan dari desain kurikulum seperti apa saat ini dalam konteks mahasiswa, durasi mahasiswa lulus itu ya. Nah, memang barangkali pertanyaan itu muncul ada momen di kita memang pada saat kalau tidak salah itu beradaptasi dengan program MBKM. Memang ada kegagapan dari jurusan untuk beradaptasi dengan kurikulum MBKM ini. Konteksnya pada saat itu berimplikasi kepada kapan baru bisa dimulai skripsi. Nah, memang di momen itu terjadi fenomena seolah-olah ini agak sulit lulus dalam konteks misalnya 3,5 tahun atau 4 tahun dengan predikat cum laude. Nah, saya ingin cerita bahwa saat ini setelah beberapa tahun jalan MBKM kita sudah semakin adaptif. Di jurusan kita yang perlu Abang ceritakan, saat ini zaman Dea ini sudah bisa di semester 6 malah ngaju rencana riset, ngaju borang bahasa populer di jurusan itu atau formulir P1 ya. Artinya mereka di semester 6 udah bisa memulai proposal ketika judul itu di ACC. Udah bisa mulai proposal, sudah bisa berproses. Walaupun yang saya pahami terakhir kemarin ketika diskusi dengan Pak Kajur kita, Pak Putra, mereka seminar proposalnya di semester 7. Nah, artinya di semester 7 itu bisa seminar proposal, lalu berproses skripsi, sebelum 4 tahun mereka bisa lulus. Sebelum 4 tahun ya. Sehingga predikat cum laude atau dengan pujian itu nanti ke depannya sosiologi akan banyak mengisi itu. Yang mungkin selama ini dalam beberapa momen tuh agak langka mencari lulusan dengan pujian tuh di jurusan kita ya. Nah, saya kira atmosfer akademik dan desain kurikulum yang ada hari ini sudah mengarah ke perbaikan yang jauh lebih baik dan membuat teman-teman mahasiswa tuh bisa lebih cepat lulus dan bisa terus untuk melanjutkan impiannya kan setelah lulus dari kampus. Itu sih Devan yang perlu ditambahi dari pertanyaan tadi ya. Siap. Gimana sih kesan dan pesan dari Kak Dea dan Bang Herza selama kuliah di sosiologi dulunya?